Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Winda Basali. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil bacaan saya yang berjudul Sains Filsafat dan Agama yang ditulis oleh Dr. H.M. Zainuddin dan Hana Miori. Pengertian sains. Kata sains awal mulanya berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang memiliki arti sebagai pengetahuan, sementara dalam bahasa Inggris dikenal dari kata science. Secara umum, definisi sains adalah segala sistem pengetahuan yang berkaitan dengan dunia fisik dan fenomenanya, baik yang memerlukan pengamatan tidak bias ataupun yang memerlukan eksperimen sistematis. Secara umum, sains melibatkan pengejaran pengetahuan yang mencangkup kebenaran umum atau operasi hukum fundamental. Sains menurut para ahli. Menurut Albert Einstein 1940, sains menurut Einstein merupakan sebuah indrawari yang biasa membentuk sebuah sistem pola pikir secara nasional yang seragam. Menurut Hardy dan Piller 1996, sains menurut Hardy dan Piller sendiri ini bisa dibedakan menjadi 4 fungsi yang utama, di mana yaitu sains sebagai sebuah proses, sains sebagai kumpulan berbagai macam pengetahuan, sains sebagai cara untuk bisa mengenal dunia, serta sains bersifat sebagai kumpulan nilai-nilai. Sedangkan menurut Doran R. 1998, sains ialah sebuah proses pembelajaran yang haruslah dilakukan oleh para siswa dengan cara aktif, bukan hanya dilakukan pada mereka sendiri. Menurut Sun 2005, sains menurut Sun merupakan suatu proses dan produk yang memiliki banyak keterkaitan dengan sifat yang ilmiah, metode ilmiah, serta produk yang ilmiah. Dan menurut Wigner, merupakan sebuah tempat penyimpanan atau gudang pengetahuan mengenai gejala-gejala tentang alam, di mana juga terdapat cakupan berbagai macam pengetahuan mengenai dunia secara alamiah yang bisa diperoleh dan interaksi indrawi dan dunia itu. Tujuan dari sains. Sains bisa dengan mudah dipahami jika sudah bisa membedakan antara sains yang digunakan untuk menciptakan pengetahuan atau parascience dan juga sains yang digunakan untuk menerapkan sebuah pengetahuan atau applied science. Umumnya tujuan dari sains yang dipandang dari segi ilmuwan atau peneliti bisa dikategorikan menjadi 3 poin berikut ini. Bentuk kepuasan yang diperoleh berdasarkan pemanfaatan intelektualitas seorang untuk berkembang sebagai pribadinya hingga untuk menerima sebuah pengakuan dari berbagai macam kolega. Proses pencarian ilmu bisa membuat ilmuwan atau peneliti akan semakin berwarna serta lebih kompeten dalam bidangnya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari sains. Tidak semua ilmu pengetahuan bisa dikatakan sebagai sains. Berikut adalah karakteristik ciri-ciri yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan sains. Yang pertama, hipotesisnya yang ilmiah haruslah bersifat falsifable, di mana hal ini berarti tidak ada diperiksa kesalahan sehingga nantinya belum bisa dikatakan sebagai bagian dari sains. Kedua, sains itu bersifat logis, wajar serta rasional. Yang ketiga, eksperimen yang bersifat ilmiah seharusnya bisa berulang dengan kondisi yang sama. Keempat, ilmu memandang yang mengenai kesengajaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam teori maupun terdapat bukti kecurigaan. Yang kelima, ilmu ini menuntut penggunaan kejujuran dalam pelaporan dan metode ilmiah.
Yang keenam, terdapat kesederhanaan sebuah penjelasan. Dan yang ketujuh, sains tidak menerima berbagai bentuk suatu kebetulan maupun korelasi yang tidak berbukti. 8. Ilmu ini memiliki klaim yang terdefinisi sebagai dasar bukti yang belum tersedia. Dan yang terakhir, sains membutuhkan sebuah upaya objektivitasnya, termasuk di dalamnya kontrol variabel serta bias. Antara filsafat, ilmu, dan agama. Antara filsafat, ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio, karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif, nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut, mutlak. Dari aspek objek, filsafat yang memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu. Sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Agama dimulai dari percaya atau iman, sementara filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Filsafat dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan itu terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal, budi, dan rasa, serta keyakinan. Sains tanpa ilmu filsafatnya tentunya kurang sempurna, apalagi jika filsafat ilmu itu menyangkut tentang kebenaran Tuhan. Meski pada awal mulanya para ahli agama menyatakan tidak ada keterkaitan antara sains dan agama, tetapi melalui penemuan Galileo Galilei, yaitu teropong binatang, maka pandangan tersebut benar. Menurut Dr. Agus Purwanto, pembicaraan dalam seminar ini, pandangan para ahli agama itu masih berpedoman pada Aristoteles, filsafat yang terkenal dengan teorinya logis naturalismenya ini. Dijelaskan bahwa hanya bumilah yang mengalami perubahan, karena bahan penyusun daripada bumi adalah tanah, air, dan api, sedangkan planet, binatang, dan bulan terdiri dari unsur ether, materi yang tidak mengalami perubahan. Saya Winda Pasali mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.